Halo Pak Irfan, gimana kabarnya hari ini? Apakah ada hal yang tertentu yang ingin Pak Irfan bicarakan atau masalah yang ingin Pak Irfan bahas? Oke, Bu Yuliana, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Yuliana? Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan kali ini. Betul Bu, eh, sebetulnya ingin ada yang saya bicarakan terkait memang saya pribadi mengalami kesusahannya itu atau merasa sulit untuk mengelola waktu dengan efektif di tengah berbagai kegiatan yang memang cukup padat. Intinya saya ingin bisa mengatur waktu dengan lebih baik Bu, seperti itu. Paham. Kemudian, tujuan apa yang ingin Pak Irfan capai terkait pengelolaan waktu? Terkait pengelolaan waktu, tujuannya memang yang saya ingin capai, yaitu agar saya bisa lebih efisien dalam mengatur waktu ya, pada saat saya mengerjakan tugas-tugas, sehingga saya pribadi memiliki waktu untuk, pekerjaan lain dan juga istirahat. Jadi intinya, saya bisa mengelola waktu dengan baik di tengah tugas-tugas yang memang, dan juga kegiatan yang memang cukup padat seperti itu, Bu. Bagus sekali. Itu tujuan yang sangat jelas menurut saya. Sekarang, apa aja langkah-langkah, konkret yang akan Pak Irfan pikirkan untuk mencakup tujuan ini nih? Untuk Oke, mencapai Bu tujuan Yulia. ini gimana tuh langkah konkret nih? Betul, tentunya saya harus mempunyai langkah-langkah konkret ya, betul sekali apa yang ditanyakan oleh Bu Yuliana. Tentu langkah, konkret yang saya harus lakukan yang pertama itu membuat daftar tugas harian dengan prioritasnya Bu, tentu. Kemudian di samping saya membuat daftar tugas harian dan, prioritasnya, saya juga perlu menetapkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, itu mungkin yang jadi langkah, awal ya yang ingin saya lakukan. Wah, saya salut sekali nih sama, apa, ya langkah-langkah yang Pak Irfan, ini ya, akan lakukan. Kemudian, hambatan apa saja yang mungkin muncul dalam perjalanan yang akan Pak Irfan, capai untuk mencapai tujuan ini kira-kira? Tentu Bu, betul setelah saya, menerapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, tentu ada kekhawatiran ya, yang menjadi hambatan, bagi saya. Nah, yang jadi kekhawatirannya adalah, saya mungkin terlalu tergoda untuk menunda suatu pekerjaan gitu, atau terganggu oleh hal-hal lain yang datang secara tiba-tiba gitu Bu. Karena kan kurang stabilnya dalam alokasikan waktu, tidak bisa membagi waktu gitu kan, sehingga kurang fokus ya ketika lagi mengerjakan tugas yang satu, itu tergiur untuk melaksanakan hal-hal yang lain sedangkan tugas yang sebelumnya memang belum selesai. Jadi itu Bu yang memang jadi kendala bagi saya itu, yang jadi kekhawatiran dan hambatan seperti itu. Oh, jadi takutnya ada yang hal tiba-tiba begitu ya, Pak, ya? Betul Menurut saya Bu. pemikiran bagus, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana yang akan Pak Irfan lakukan ini dijalankan dengan baik? Tentu saja Bu, betul, yang bertanggung jawab ya dari saya sendiri gitu ya. Jadi, saya pribadi ya memang harus bertanggung jawab ketika saya mempunyai masalah, maka langkah-langkah apa yang saya harus lakukan ya, di samping ada kekhawatiran dalam diri saya mengenai hambatan yang memang, akan terjadi gitu. Nah tentu semua itu yang bertanggung jawab adalah dari saya pribadi gitu kan. Karena tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita ada kemauan untuk berubah gitu. Nah, di sini saya perlu disiplin dan konsisten ya dalam melaksanakan, rencana untuk merubah ya, agar diri saya bisa mengelola waktu dengan efektif di tengah beban kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang memang cukup padat. Oh, itu bagus langkah-langkah yang Pak Irfan akan lakukan, ini memiliki rencana yang bisa dijalankan. Kemudian ingat saya ya nanti kalau, berhasil begitu ya, dan, cukup harus diingat oleh Pak Irfan, saya akan mendukung, Pak Irfan sepanjang perjalanan ini.
Kemudian sekarang setelah Pak Irfan mengungkapkan permasalahan ini, bagaimana perasaan Pak Irfan sekarang setelah kita membahas, persoalan ini? Tentu Bu, terima kasih sebelumnya gitu ya. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Ibu, justru saya, merasa lebih yakin gitu Bu ya. Tadinya saya kan merasa bingung gitu kan, bingung bagaimana cara mengelola waktu dengan efektif gitu kan. Tapi setelah dengan adanya diskusi ini ya, mendapat, arahan dan juga dukungan dari Ibu ya, motivasi, ya pada akhirnya saya merasa lebih yakin Bu, lebih yakin bahwa, saya tahu apa yang perlu saya lakukan, apa yang saya rubah gitu ya, dan saya akan berusaha keras untuk mengatur waktu lebih baik gitu, Bu. Terima kasih sebanyak-banyaknya Ibu untuk Bu Yuliana. Sama-sama Pak Irfan, eee, hebat sekali ya, saya senang mendengarnya. Kemudian tetap fokus, pada tujuan Pak Irfan dan jangan ragu untuk berbicara lagi, dengan saya dan apabila membutuhkan bantuan atau ingin berbagi perkembangannya, saya tunggu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Yuliana atas dukungan dan motivasinya serta arahannya. Insya Allah saya pasti akan melakukan apa yang tadi Bu Yuliana katakan gitu ya. Terima kasih Bu Yuliana. Sama-sama Pak Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya ya kita bergiliran ya. Sekarang Bu Yuliannya jadi coach dan saya jadi coach gitu ya. Siap Bu Yuliana ya? Siap. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuliana. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Irfan. Oke, apa kabarnya Bu Yuliana? Alhamdulillah Pak, saya baik. Bagaimana Oke. Pak Irfan, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, senang bertemu dengan Ibu ya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Oh iya Bu, apakah ada suatu hal yang sedang mengganggu pikiran Ibu ya, atau ada suatu hal yang ingin Ibu diskusikan dalam kesempatan kali ini? Mumpung kita lagi bertemu nih Bu ya, walaupun secara tatap muka, dunia maya ya, via digital, tapi alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu. Oke Ibu, nah barangkali ada yang mau didiskusikan nih Bu pada kesempatan kali ini. Iya nih Pak Irfan, saya ingin bisa mengatasi kecemasan saat saya berbicara atau tampil di hadapan banyak orang begitu, Pak. Oh Kadang seperti saya itu ya suka Bu. sulit gitu, suka cemas gitu kalau Oh saya berbicara di depan umum. baik Ibu, tentu ya, jadi ada perasaan yang memang, dialami oleh Ibu ya, merasa cemas ketika berbicara di depan umum. Oke Ibu, eee tujuan apa yang Bu Yuliana ingin capai, ya terkait dengan kemampuan berbicara di depan umum gitu. Jadi apa yang Bu Yuliana inginkan gitu pada saat Bu Yuliana, berada atau tampil di hadapan umum seperti itu, Bu? Iya Pak, saya itu ingin, percaya diri gitu Pak, tanpa merasa gugup, di depan banyak orang gitu Pak. Oh iya, bagus sekali Bu Yuliana ya. Itu tujuan yang sangat baik loh Bu. Ingin apa, ingin bisa berekspresi gitu ya dan juga ingin bisa berbicara dengan apa, lancar, fasih ya, pede di depan umum seperti itu. Itu tujuan yang sangat baik loh Bu. Nah, apa langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan atau dapat Ibu ambil ya, action Ibu lah, untuk mencapai tujuan yang Mhm. Ibu tadi inginkan atau tujuan Ibu yang tadi harapkan ya. Salah satunya tadi Ibu ingin bisa berbicara di depan umum dengan, lancar, tanpa gugup dan lain sebagainya. Jadi, apa langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan gitu untuk mencapai tujuan tadi, Bu? Pertama yang saya pikirkan mungkin saya perlu mempersiapkan materi dengan baik. Kemudian saya juga bisa berlatih berbicara di depan cermin atau dengan teman-teman terdekat, seperti itu, Oh betul mhm.
Betul sekali, Bu, iya betul, itu langkah-langkah yang memang efektif, Bu, ya efektif ya, yang Ibu tadi lakukan untuk mencapai tujuan ya. Tadi Ibu sebutkan langkah-langkahnya, mempersiapkan materi dengan baik gitu kan, berlatih bicara di depan, cermin gitu atau dengan teman-teman terdekat Ibu, itu adalah langkah-langkah yang sangat efektif, Bu. Kemudian, hambatan apa ini kiranya yang muncul atau yang memungkinkan muncul pada saat Ibu mencoba untuk mengatasi kecemasan itu, Bu? Iya, tapi saya khawatir tentang bagaimana penonton atau audiens menilai saya. Mungkin saya juga takut gagal gitu, Pak, atau melupakan apa yang harus saya katakan seperti materi-materi yang telah saya siapkan. Kemudian saya itu takutnya penonton atau audiens saya itu, lupa gitu, saya tuh lupa, apa yang akan saya bicarakan gitu, Pak. Saya khawatirnya seperti itu. Oh, tentu, Bu, ya. Jadi, yang Ibu khawatirkan gitu ya, yang Ibu khawatirkan tadi itu adalah sebuah pemikiran yang wajar, Bu. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu, untuk mengatasi kecemasan Ibu? Iya. Untuk tanggung jawabnya ya tentu saja itu tanggung jawab, tentu ada pada diri saya ya, Pak, ya. Saya perlu memiliki tekad dan konsistensi untuk mengatasi ketakutan saya ini, untuk tidak cemas di depan berbicara di depan umum ini, Pak. Jadi jelas ini tanggung jawab saya sendiri gitu, yang harus memiliki tekad, dan konsistensi yang sangat kuat begitu, Pak. Oh iya tentu benar sekali Bu Yuliana ya. Bu Yuliana memiliki langkah-langkah yang baik untuk diambil. Di sini saya pribadi mendukung apa yang Ibu lakukan ya dalam perjalanan untuk Ibu senantiasa, melatih ya, mencapai tujuan Ibu. Nah, sekarang setelah kita melakukan diskusi, bagaimana perasaan Ibu setelah, ada pertemuan bahasan pada kesempatan kali ini? Saya merasa sangat, senang dan terima kasih ya Pak Irfan atas dukungannya. Saya merasa lebih, apa ya, siap untuk menghadapi tantangan ini sekarang, untuk mengurangi rasa rasa cemas saya menghadapi audiens, kemudian saya akan mencoba langkah-langkah yang, tadi telah kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan, motivasi yang Pak Irfan berikan untuk saya, supaya saya tidak cemas lagi untuk berbicara di depan umum, di depan audiens saya. Begitu, Pak. Oke, Bu Yuliana, saya sangat senang sekali mendengarnya ya. Bu Yuliana pasti, memiliki potensi untuk mengatasi kecemasan yang tadi. Nah, pesan saya tetap berpegangan pada rencana, jangan ragu untuk menghubungi, saya pribadi jika memerlukan dukungan tambahan, seperti itu, Bu. Eee, Terima kasih banyak ya, Pak, pasti saya akan, melakukannya. Saya akan menghubungi Bapak kembali atau saya mau berdiskusi kembali, sama Bapak untuk, memberikan motivasi dan dukungan, kepada saya pribadi. Terima kasih ya, Pak, atas dukungan dan motivasinya yang telah Bapak berikan kepada saya. Oke, terima kasih Bu Yuliana, sama-sama, Bu Yuliana, pasti bisa melakukan hal itu ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.